Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangin, sekarang kita melanjutkan pelajaran PAI kita ya. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayo buka buku PAI-nya halaman 145. Simak ya cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah masyarakat yang musyrik dan kafir. Apa itu musyrik, Nak? Orang yang berbuat syirik itu namanya musyrik, dan kafir adalah orang yang tidak menyembah Allah. Beliau adalah anak Azar. Azar ini nama ayahnya yang juga masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir di negeri Mausul pada zaman kerajaan Raja Namrud. Nah, Azar ayahnya adalah tukang membuat patung untuk sesembahan kaumnya. Ketika itu, Raja Namrud memerintah dengan sangat zolim, sangat jahat, Nak. Bahkan raja mengakui dirinya sebagai Tuhan. Astagfirullah. Nah, semua rakyatnya juga menyembah berhala. Tuh, mereka menyembah berhala sebagai Tuhan. Nah, yang buat berhala siapa? Ya manusia. Nah, sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal untuk menafsirkan arti mimpi tersebut. Astagfirullah, ini salah satu contoh perbuatan syirik, percaya kepada tukang ramal atau dukun. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Nah, tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Lihat nak zalimnya dia, karena mimpi saja dibunuh semua anak-anak bayi laki-laki. Nabi Ibrahim yang baru lahir secara diam-diam diselamatkan oleh ayahnya dengan cara disembunyikan di sebuah gua di dalam hutan. Nah, dengan izin Allah semua, karena izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa hidup dengan selamat, Nak, tanpa diganggu binatang buas, padahal ditempatkan di dalam hutan. Karena jauh dari kaumnya, maka sejak kecil Nabi Ibrahim tuh terbebas dari segala macam bentuk syirik dan maksiat. Hidayah Allah masuk ke dalam hatinya, sehingga Nabi Ibrahim itu sering kali berpikir dan merenungkan berhala-berhala dan batu yang dipuja dan disembah oleh kaumnya. Kemudian timbul pertanyaan di hatinya, mengapa benda-benda yang tidak dapat berbuat apa-apa itu disembah? Lalu manakah Tuhan yang sebenarnya? Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang di malam hari, lalu matahari di siang hari, ia berkata dalam hatinya, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Tetapi ketika ternyata bulan dan bintang menghilang, kalau pagi kan bulan dan bintang menghilang, dan matahari pun terbenam, ia kemudian berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Ini ada di Quran surat Al-An'am ya, ayat 76 dan 79. Kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata kaumnya tidak memiliki akal pikiran. Mereka benar-benar sudah bodoh sehingga patung dan batu-batu bergambar mereka jadikan Tuhan yang disembah-sembah. Ayah Ibrahim sendiri kan tukang pembuat patung yang dijual ke kaumnya, dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Coba kita buat patung sendiri terus kita sembah sendiri, itu bodoh kan, Nak? Sangat-sangat bodoh. Tapi Nabi Ibrahim tetap menasehati ayahnya agar tidak mau lagi menyembah berhala, karena berhala bukan Tuhan, melainkan hanya patung yang dibuat manusia, yang dibuat ayahnya sendiri. Begitu juga agar tidak menyembah bulan dan bintang, karena Allah akan murka. Suatu ketika Nabi Ibrahim berencana menghancurkan patung-patung yang ada agar kaumnya segera sadar kalau
itu cuman patung, bahwa patung-patung itu nggak bisa melindungi mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung-patung hingga berserakan. Raja Namrud murka, marah besar. Dia menyuruh tentaranya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuruh tangkap Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun menyiapkan kayu bakar, ditumpuk-tumpuk hingga api berkobar besar. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Esa di langit dan aku sendiri di bumi ini. Tiada seorang pun yang menyembahmu di atas muka bumi ini selainku. Cukuplah bagiku Engkau sebaik-baik penolong." Ini doa Nabi Ibrahim, nak. Sama-sama kita baca ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Engkau sebaik-baik penolong. Nah, begitu juga dengan kita, nak. Kita harus membaca doa ini karena memang hanya Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa melindungi kita. Nah, mereka lantas melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam tumpukan kayu bakar yang tinggi. Apinya sudah besar sudah besar sekali. Kemudian diserukanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim." Itulah mukjizat Nabi Ibrahim. Allah menjadikan api yang panas terasa dingin untuk Nabi Ibrahim dan menyelamatkannya sehingga tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Api, kita kena, jangankan api, gelas yang bekas panci yang bekas di kompor itu udah nggak ada apinya kan, cuman panasnya kesenggol dikit. Sakit nggak? Sakit. Uap, kita kena uap air panas, sakit nggak? Apalagi nih api yang disusun-susun dari tumpukan kayu bakar. Tapi Nabi Ibrahim tidak merasakan sedikit pun rasa panas. Justru dia merasakan dingin. Karena Allah memerintahkan api jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ini semua karena Allah. Nah, demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin dengan kebesaran, pertolongan, dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Karena beliau sedang memperjuangkan hak Allah Azza wa Jalla yang terbesar, yakni tauhid. Apa, nak? Tauhid. Tauhid itu yang paling penting dalam agama ini. Masih ingat kan tauhid ada apa aja? Ada apa aja, nak? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama satu lagi tauhid asma wa sifat. Nah, karena Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid dalam beribadah kepadanya, Allah melindunginya. Nah, anak-anak, sekian cerita Nabi Ibrahim alaihissalam kali ini. Kalian lanjut mengerjakan halaman 149 dan halaman 150 ya. Nah, ada lagi sebenarnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya. Insya Allah ibu ceritakan di lain waktu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.